Eh, saya dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Sis. Kok Waalaikumsalam. kelihatannya lesu sekali ini. Bagaimana kabar Pak Sis hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik, Bu Eka. Namun mungkin saya hari ini kok kurang bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Kenapa Pak Sis ini? Kok kelihatannya agak kurang bersemangat ini? Jadi begini, Bu Eka. Se- Sebenarnya ini masih gimana ya? Saya ada perasaan senang, saya ada perasaan susah ketika saya sudah lolos menjadi calon pengajar praktek, mendapatkan SK untuk mengikuti pembekalan, itu di satu sisi saya senang, tapi di sisi lain perasaan saya susah. Karena apa? Karena mungkin selama 2 minggu saya meninggalkan anak-anak, walaupun saya bertemu mereka di awal-awal pelajaran, walaupun saya sudah diberi surat dari tugas oleh kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan pembekalan ini, tapi mungkin hati saya kok belum bisa seperti yang saya harapkan, BK. Kalau dari kasus yang Pak Sis alami tadi, sebenarnya sebelumnya apa sebenarnya tujuan dari Pak Sis kita berbincang-bincang hari ini Pak Sis? Jadi harapan saya bisa menemukan solusi, BK. Saya bisa berdiskusi dengan jenengan, bisa menemukan jalan keluar yang baik agar saya nanti masalah yang saya alami bisa teratasi seperti itu, BK. Kelihatannya permasalahan ini terlihat di antara berat dan ringan ya Pak Sis. Mungkin Ya. bisa Pak Sis lebih ceritakan lebih rinci lagi Dan bagaimana sebenarnya yang dialami Pak Sis. Jadi begini Bu Eka, saya di SMK Negeri 2 Ponorogo itu pertama saya mengajar bahasa daerah, itu mengajar sekitar 17 kelas, walaupun di kelas 12-nya itu kebetulan ada yang prakerin, praktek kerja industri atau PSG, tetapi saya tetap memberikan pembelajaran secara daring kepada mereka. Itu yang pertama. Kemudian jadwal saya itu setiap hari tidak ada yang kosong, Bu Eka. Jadi setiap hari saya mengajar mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 11. Kemudian yang kedua, di sini saya di SMK Negeri 2 Ponorogo juga diberi tugas tambahan sebagai stafnya wakak siswaan. Di sini tugasnya sangat banyak sekali dan selama 2 minggu ini saya izin kepada wakak siswaan untuk tidak sementara 2 minggu untuk tidak mengikuti eh, kegiatan-kegiatan di kesiswaan karena saya harus mengikuti pembekalan calon pengajar praktek yang mana itu tidak boleh mendua. Kemudian yang ketiga, saya juga kadang kalau saya pulang sore, saya harus meninggalkan anak-anak mereka. Bahkan tadi malam saya pulang dari sekolah itu jam 7 demi Oke. rekaman itu selesai. Tapi memang nyatanya juga belum selesai. Kemarin saya juga eh, minta bantuan dengan keponakan saya untuk membantu mengeditkan karena durasi yang saya rekam kemarin 18 menit BK. Jadi mungkin saya pulang kemarin dari sekolah jam 7 kebetulan saya kemarin datang ke salah satu guru membeli bensin di situ diajak ngobrol hingga saya pulang jam 9. Jadi mungkin di situ saya merasa berdosa, saya meninggalkan anak-anak saya berangkat pagi jam 7. Kemudian saya pulang kemarin itu jam 9. Istri saya itu mulai dari pagi sampai dengan sore. Kebetulan istri saya guru TK, anak saya kalau yang pertama itu umurnya kelas 3 MI itu sudah bisa mandiri, tapi kalau yang kedua itu TK dan yang terakhir itu umur 1,5. Jadi itu mungkin beban mental bagi saya. Mungkin Bu Eka nanti bisa memberikan solusi terhadap masalah yang saya alami. Baik Pak Sis. Memang menjadi pengajar praktek ini kita membutuhkan banyak waktu dan konsentrasi penuh ya Pak Sis. Tidak bisa untuk membagi perhatian mungkin ya. Untuk Betul. keluarga perhatiannya berkurang, untuk kegiatan sekolah juga berkurang. Namun
Dari hal ini, selama yang kita sudah lakukan 11 hari ini, apa yang sudah Pak Sis lakukan? Mungkin untuk bisa mengurangi rasa bersalah Pak Sis, atau mengurangi, tetap menambah perhatian lah, memberikan perhatian meskipun itu berkurang kepada keluarga ataupun murid-murid Pak Sis di sekolah ini. Mungkin yang saya lakukan, yang pertama, saya menyempatkan diri juga setiap pagi, saya menyempatkan diri untuk menyapa anak, paling tidak masuk ke kelas, dan kalau memang memungkinkan Zoom-nya bisa ditinggal, saya menyapa anak, menanyakan kabarnya, dan mengabsensi, kemudian memberikan tugas, dan mohon maaf Pak Sus tidak bisa mendampingi selama 2 minggu ini. Itu yang pertama. Kemudian kalau di rumah, saya juga minta pengertian mungkin dari istri saya bahwasanya mengikuti kegiatan pembekalan calon pengajar praktek ini dengan jadwal yang sedemikian rapat. Jadi mohon maaf nanti kalau saya mungkin pulangnya tidak bisa seperti biasanya. Mungkin itu yang sudah saya lakukan, Bika. Oh, berarti sudah izin ya Bapak sebenarnya. Terus bagaimana tanggapan dari murid Bapak dan juga istri Bapak di rumah dengan izin yang Bapak berikan? Barangkali apakah beliau, maksudnya anak-anak juga enjoy dengan tugas-tugas yang diberikan Bapak, dan istri Bapak juga ikhlas lah istilahnya, melepas keterlambatan Pak Sis ketika pulang dan lain-lain sebagainya tersebut. Ya, untuk anak-anak di sini ya karena mereka mungkin mengetahui saya bahwasanya mereka itu sudah besar, sudah SMA, sudah bisa mandiri. Jadi mungkin anak-anak bisa mengerti atas tugas yang saya emban mengikuti pembekalan ini. Anak-anak di sini juga sudah ada motivasi intrinsik untuk mau belajar mandiri. Jadi mungkin ada guru maupun tidak itu belajar itu memang kebutuhan mereka. Itu yang pertama. Kemudian dari istri saya juga sudah mengetahui bahwasanya sudah paham bahwasanya di sini saya mengikuti pembekalan ini mungkin SK-nya dari Kemdikbud, dari eh, Kemdikbud Ristek, bahwa ini adalah orang-orang pilihan ya. Kita ini adalah orang-orang pilihan mereka yang mana tidak semua orang bisa seperti seperti kita. Kalau mungkin kendalanya di anak yang saya yang kecil itu mungkin belum bisa memahami, tapi kalau istri saya mungkin di rumah sudah bisa memahami, anak murid-murid saya juga sudah bisa memahami. Alhamdulillah. Uh, Memang ketika kita berhadapan dengan orang dewasa itu akan lebih mudah ya, Pak Sis ya. Ya. Terus dengan kepemahaman itu dari murid-murid Pak Sis di sekolah, apakah mereka sudah benar-benar bisa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan Pak Sis, dan bagaimana hasil dari pembelajaran ketika Pak Sis tinggal tersebut? Apakah mengalami penurunan atau bagaimana dari tugas-tugas yang diberikan Pak Sis? Baik, untuk tugas-tugas kemarin saya lihat ya memang kalau kita berbicara seluruhnya satu kelas itu memang beragam, tapi mungkin mayoritas anak-anak itu sudah mulai mengerjakan dan sudah mengerti tanggung jawab mereka sendiri, bahwasanya belajar itu adalah kebutuhan mereka sendiri. Jadi mungkin itu yang akan saya tanamkan. Mungkin kalau saya ke depannya ada kegiatan lagi yang terpaksa tidak bisa membersamai mereka dalam KPM, mereka sudah muncul unsur intrinsik motivasi belajar bahwasanya belajar itu adalah buat mereka sendiri, bukan buat keluarga, bukan buat saya dan bukan yang orang yang lain. Berarti sangat penting ya Pak Sis ya, memunculkan unsur intrinsik itu bagi anak, agar anak itu punya tanggung jawab untuk belajar meskipun tidak ada Pak Sis di sekolah. Betul, betul sekali BK. Terus bagaimana dengan istri Bapak? Nggih? Karena tadi sudah paham ya dengan hal tersebut itu, berarti kalau menurut Pak Sis, apakah itu sudah bisa mengurangi beban Pak Sis ya? Misalnya kan tadi menjadi sebuah beban ya ketika kita harus meninggalkan keluarga, istri dan anak. Ketika istri Pak Sis itu sebenarnya sudah paham semacam itu. Insya Allah mungkin ya sudah mengerti dengan kondisi saya dan mungkin saya nanti akan membuat apa ya alternatif bahwasanya setelah pendidikan ini selesai mungkin saya ajak istri saya dan anak saya misalkan pergi keluar, pergi bersama keluarga ya mungkin di wilayah Ponorogo atau mungkin ke tempat wisata atau mungkin sekedar makan-makan bersama keluarga. Karena mungkin dosa saya itu paling tidak bisa terkurangi BK karena saya sering sekali meninggalkan dan istri saya itu saya sebenarnya kasihan 3 anak dari pagi sampai sore sedangkan saya jam 7
Kemudian di sekolah itu saya paling tidak karena absensinya jam 3, pulangnya paling tidak jam 4, jam 4 belum lagi kalau ada kegiatan lain yang ditambah itu saya merasa betul-betul merasa berdosa, tapi mungkin saya ingin memberi ganti yang lain, mungkin saya akan mengajak mereka ya sekedar mungkin bersenang-senang ke tempat wisata atau sekedar makan-makan itu yang rencana yang saya lakukan BK. Wah, sudah tersusun ini rencananya Pak Sis ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi tadi yang pertama saya dapat dari kesimpulan bahwa rencana Pak Sis yang pertama adalah menguatkan unsur intrinsik bagi siswa Pak Sis di sekolah sehingga mereka bisa lebih bertanggung jawab dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan ya Pak Sis ya. iya. Dan untuk keluarga akan mengajak mereka memberi kompensasi ini Oh ya, setelah kegiatan sebagai selesai ini. betul betul Sepakat. BK. Oke. Terus ini bagaimana nih rencana Pak Sis ini untuk mengatur jadwal dan tindak lanjut dari rencana Pak Sis? Baik, mungkin kalau di sekolah ya saya selalu kemana-mana saya membawa jadwal ini BK, jadwal pelajaran ini karena jadwal saya sangat banyak sekali. Mungkin bisa dilihat sangat banyak. Ini saya selalu bawa ketika nanti ada Zoom, saya pasti memberi tugas. Kalau saya tidak bisa meninggalkan tempat, saya selalu panggil ketua kelas, silakan ke sini, saya beri arahan ke sini. Mungkin itu yang pertama. Mungkin yang kedua, ya mungkin yang seperti saya katakan tadi, mungkin sebagai penebus rasa bersalah saya, mungkin saya ajak anak-anak ya main sepuasnya, mungkin makan bersama di tempat yang mungkin ya jarang-jarang kita datangi, mungkin seperti di Sultan atau mungkin kita pergi ke tempat wisata yang mungkin membuat mereka enjoy di hari itu. Mungkin itu Bu Ita. Alhamdulillah luar biasa Pak Sis ya. Kita sudah bisa menarik kesimpulan dan menemukan solusi dari permasalahan Pak Sis hari ini. Alhamdulillah Pak Sis. Semoga apa yang Pak Sis rencanakan dan apa yang Pak Sis planningkan untuk anak-anak di sekolah dan juga untuk keluarga di rumah dapat terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Bu Eka. Terima kasih sekali Bu Eka atas pertemuan hari ini, diskusi hari ini. Saya merasa lebih ada titik terang bahwasanya mungkin eh, tentunya kita hidup selalu ada masalah, tetapi tentunya setiap masalah ada solusinya dan Bu Eka telah memberi titik terang salah satu solusi agar saya mengurangi rasa bersalah saya. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Pak Sis. Kita Oke. saling mendukung dan juga Pak Sis tadi sudah menemukan solusinya dari Pak Sis sendiri dan insya Allah kita semua dapat melaksanakan dengan baik. Terima kasih Pak Sis. Oke, Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.